Dia sumbang dulu. Saya sudah menyumbang 2 miliar untuk program makanan bergizi gratis. Dari itu pula saya mengajak kawan-kawan pengusaha yang omsetnya di atas sekian M, yuk sama-sama kita sumbang. Nah itu keren. Tapi kalau ujuk-ujuk nyuruh nyumbang kan gimana ceritanya ini? Rakyat aja lagi kesusahan dan kesulitan kok. Usul rakyat sumbang uang untuk makan bergizi gratis. Siapa yang mengusulkan? Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua DPD pengusaha kaya raya. Nah ini, pengusaha kaya raya di bidang penjualan senjata. Wow, ngeri kali nih penjualan senjata. Dia kerjasamanya dengan siapa ya? Dengan Pindad atau dengan siapa ya? Ngeri kali nih mainannya. Peledak, penjualan senjata, bahan peledak. Pasti kebayang, sangat kaya raya dia. Nah, orang-orang macam Anda lah yang justru harusnya menyumbang. Bukan bicara rakyat secara keseluruhan. Rakyat secara keseluruhan, masyarakat Indonesia hari ini justru sedang, trennya itu sedang menurun. Ekonominya itu menurun dengan berbagai faktor. Untung kemarin PPN 12% tidak jadi. Kalau jadi makin terpuruk. Tidak pun sedang terpuruk gitu. Ya sekarang PPN batal 12%. Kan bukan berarti menjadi naik, bukan. Ya survive saja, bertahan gitu. Dan harus mengetatkan ikat pinggang. Frugal living katanya ya. Sekarang hidupnya itu harus betul-betul berhemat. Jangan beli yang tidak perlu. Banyak teori-teori sekarang bermunculan agar kita bisa menghemat uang. Jadi tidak tepat kalau Anda sampaikan ini kepada rakyat, kepada masyarakat. Ayo dong rakyat sumbang uang, ayo dong masyarakat danai program makan bergizi gratis ini. Ini kan idenya muncul dari pemerintah. Kan gitu. Ya harusnya tanggung jawab pemerintah. Kacauan program makan bergizi gratis ini ternyata tidak hanya dirasakan di Jakarta dan sekitarnya. Di sejumlah daerah juga menemukan persoalan beragam. Di Salatiga misalnya, menurut Kepala Dinas Pendidikan atau Kadisdik Kota Salatiga, Nunuk Dartini mengatakan penyebab belum dimulainya MBG tersebut karena masih menunggu petunjuk pelaksanaan atau Juklak dan Juknis dari pemerintah pusat. Lah, kok bisa? Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY juga mengaku wilayahnya masih belum mendapatkan gambaran jelas terkait teknis pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan titik sasarannya belum diketahui. Kendala teknis juga terjadi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pelaksanaan program MBG terpaksa ditunda karena adalah masalah logistik atau alat memasak yang belum siap. Di Sragen, Jawa Tengah juga belum terlaksana, bahkan akan diundur selama sepekan dikarenakan belum adanya anggaran dari pusat sampai ke tangan mereka. Gubernur Sumatera Barat atau Sumbar, Mahyildi, mengaku keterbatasan pelengkapan dapur menjadi penyebab utama program makan bergizi gratis di provinsi setempat batal dilaksanakan atau diundur untuk sementara waktu. Alasannya masih sama dengan tempat lain, yakni belum siapnya perlengkapan yang mendukung program MBG. Aduh, bagaimana ini? Kalau koordinasinya juga kacau balau begini, bagaimana bisa jalan mulus ini program? Apalagi kan persiapan program ini sudah lama. Bahkan sampai ada tim termasuk Pak Prabowo melakukan studi banding ke sejumlah negara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengharapkan semua pihak ikut berpartisipasi menyukseskan program makan bergizi gratis atau MBG. Ia secara tegas mengatakan masyarakat juga bisa melaporkan oknum atau siapapun yang diduga melakukan pelanggaran. Semua pihak harus mengikuti aturan dan ketentuan yang telah disusun dan ditetapkan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menyatakan program makan bergizi gratis atau MBG dilakukan secara bertahap dan akan terus dievaluasi setiap pelaksanaannya. Iya Pak, iya. Rakyat Indonesia kan memang terkenal punya stok sabar paling banyak. Jadi ya harus banyak bersabar saja.
Analis komunikasi politik Henry Satrio atau Hensat mengingatkan agar program makan bergizi gratis atau MBG harus dijalankan oleh pemerintah secara berkesinambungan. Bahkan ia berharap pemerintah tidak ragu untuk meminta bantuan kepada masyarakat baik dari sisi pembiayaan atau yang lainnya. Jadi, kalau perlu bantuan rakyat Indonesia untuk mewujudkan makan siang gratis, pemerintah jangan ragu-ragu meminta tolong kepada rakyat. Berdasarkan data World Giving Index, Indonesia kedermawanannya nomor 1 di dunia. Duh, Bang Hensat, jangan gitulah Bang. Kita sebagai rakyat mendukung banget kok Bang. Termasuk kalau perlu kita urunan juga buat bayarin program pemerintah ini. Ini juga siap kok Bang. Kan Abang udah bilang kalau kita ini rakyat paling dermawan, termasuk ke pemerintahnya sendiri. Tapi ketika kita tahu pemerintah kesulitan, yuk kita sama-sama cari jalan, cari cara. Misalkan usul pengusaha yang omsetnya di atas sekian M sumbang uang, nah itu masuk akal. Kan Anda juga pengusaha. Tapi kalau bilangnya seluruh rakyat, masyarakat, ya ini gimana ceritanya gitu. Kita buat makan besok aja belum tahu mau bisa beli apa enggak, sekarang suruh nyumbang. Ya nanti dia alibinya, ya buat yang mampu saja. Ya spesifikan dong. Kan Anda itu wakil rakyat. Anda itu mewakili dapil Anda. Coba dicek dapil Anda. Berapa persen yang bisa menyumbang ini? Pasti minoritas. Nah, spesifik saja ke situ harusnya gitu. Jangan logikanya dibolak-balik. Program dari pemerintah, rakyat yang harus mendanai. Loh, ajaib bin lucu ini. Coba kita simak ya. Ketua DPD usul warga urunan bantu anggaran program makan bergizi. Ya kalau iuran namanya udah nggak makan gratis lagi dong. Jadi begini sebenarnya yang kita sambut. Ya kalau iuran namanya udah nggak makan gratis lagi dong. Jadi begini sebenarnya yang kita sambut baik itu adalah niat dari para pimpinan daerah menyiapkan juga anggaran untuk makan bergizi gratis di daerah masing-masing. Tinggal kita minta pemerintah pusat mengkoordinasikan apakah anggaran yang disiapkan oleh para pemerintah daerah ini cukup untuk semua atau harus kemudian ada subsidi dari pemerintah pusat sehingga penggunaan APBN itu kemudian menjadi terbantu dan berkurang. Nggak ngerti ya kok bisa, nanti kita bongkar deh berapa hartanya dia. Biar kebayang kalau dia memang kaya raya. Ketua DPD Sultan Bahtiar mengusulkan agar warga bisa urunan membantu anggaran program makan bergizi gratis. Ini didasari lantaran rakyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang. Ya suka menyumbang tapi dalam konteks apa dulu gitu. Yang sering biasa ke masjid ya ke masjid, yang biasa ke lembaga zakat ya ke lembaga zakat. Tapi tadi kalau zakat itu sudah ada. Agak masuk akal misalkan usulan PBNU kalau tidak salah saya dengar usul dari dana infak dan sedekah. Nah itu masuk itu. Kalau zakat nggak bisa. Tapi itu sudah saya bahas tadi sore ya kalau khusus zakat. Sultan mengusulkan urunan warga untuk merespon program MBG yang dinilai sulit untuk berlangsung dalam jangka panjang apabila hanya mengandalkan APBN. Ya kita bisa paham sebetulnya itu. Ya. Tapi tangkapin dulu lah itu koruptor-koruptor yang ada di lingkaran Pak Prabowo kan. Itu yang kita usulkan. Langsung saja ya. Kalau begitu kita lihat, kita bongkar siapa Sultan ini sebenarnya. Melansir laman pribadinya, Sultan merupakan pria kelahiran Anggut Pino, Bengkulu Selatan 11 Mei 79. Usianya baru 45-an, masih muda ini kalau untuk ukuran politisi ya. Dia merupakan lulusan FISIP UI, kemudian menempuh S2 di Universitas Profesor Dr. Mustopo.
Sebelum terjun ke politik, Sultan memulai kerja profesional sebagai pengusaha. Dia memiliki perusahaan yang bergerak di bidang penjualan senjata, bahan peledak, dan tabung gas skala nasional di bawah bendera Asa Karya Group. Ngeri kali mainannya. 2009 Sultan memutuskan maju sebagai DPD Dapil Bengkulu dan lolos. Ia didaulat menjadi ketua hubungan antar lembaga. Oke, kita cari yang penting-pentingnya aja ya. Dia pernah mau jadi nyalon jadi wakil gubernur tapi tidak terpilih ya. Kita lengkapi yang dari Kompas. Menjabat ketua DPD saat usia 45. Keren kan? Lahir putra dari Najamuddin dan Nur Aini. Ia adik dari mantan gubernur Bengkulu Agus Rin Najamuddin. Oh, pejabat juga ya. Apa yang beda ya? Kita lihat. Dia memulai usahanya membangun jasa servis AC keliling. Keren. Usaha itu berkembang sehingga dia membentuk perusahaan sendiri. Tadi ya di bidang senjata, bahan peledak. Dia juga menjadi pemimpin perusahaan majalah Ekbis dan CEO majalah Health News. Keren. Keren sekali. Kesininya masih sama. Pernah nyalon jadi calon gubernur Bengkulu tapi kalah. Maju lagi DPD peraih tertinggi. Ia pernah memimpin HIPMI, KONI, KNPI, Kadin, keren sekali ya. Hartanya, nah ini hartanya nih. Dia melaporkan yang terakhir 5 miliar 305 juta 734.654 rupiah. 5 miliar. Ini yang resmi ya. Yang enggak resminya ada nggak? Kan kita suka lihat begitu tuh. Ada yang masukin di LHKPN siapa lah gitu ya, Alphard gitu, harganya 45 juta. Wah. Kurang 01 itu. Kalau bekas itu juga ya. Dia punya 3 bidang tanah, oke, detailnya nggak perlu lah ya, yang penting intinya aja nih. 5 miliar. Tapi ada di LHKPN ya, di laporannya sempat dia juga sampai 8 miliar. Jadi mungkin sempat rugi dia ya, bisnisnya. Nah, biar bisnisnya berkembang terus, sodakokan tuh setengahnya misalkan ya, 2,5 miliar untuk program makan bergizi gratis. Keren itu. Jadi saya kira harusnya Sultan Bahtiar ini bukan ujuk-ujuk bicara usul, tapi dia bergerak dulu. Dia sumbang dulu. Saya sudah menyumbang 2 miliar untuk program makanan bergizi gratis. Dari itu pula saya mengajak kawan-kawan pengusaha yang omsetnya di atas sekian M, yuk sama-sama kita sumbang. Nah itu keren. Tapi kalau ujuk-ujuk nyuruh nyumbang kan gimana ceritanya ini? Rakyat aja lagi kesusahan dan kesulitan kok.